Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lazer, gimana hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan lancar menunaikan ibadah puasanya ya. Di sini aku nggak sendiri karena sekarang kita kedatangan narasumber dari PD Hima Cianjur, yaitu Asihab. Nah, gimana kegiatan sehari-hari AA itu ngapain aja sih? Oh ya, kegiatan sehari-hari yang pertama itu perkuliahan, tentunya akademik di kampus. Yang kedua, kegiatan di organisasi. Selain di Persis, mungkin saya juga aktif di organisasi kampus. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi itu mengajar biasa, mengajar anak-anak kecil kayak Iqra atau Al-Quran gitu. Mungkin itu kegiatan kesehariannya. Oh iya, kalau boleh tahu, AA menjabat di PD Hima sebagai ikutan organisasi itu sebagai apa Betul. sih? Oh ya, alhamdulillah di pimpinan daerah Hima Persis Cianjur, saya diamanahi sebagai koordinator bidang ekonomi periode masa jihad 2022 sampai 2024. Wow. Kan banyak tuh ya dalam sehari-hari banyak sekali kayak di perkuliahan maupun di rumah maupun di organisasi AA gitu. Nah, cara AA untuk membagi-bagi waktu ke organisasi dan perkuliahan itu seperti apa sih? Sebenarnya tergantung kembali kepada diri kita ya, bagaimana kita bisa memanage waktu, entah itu di perkuliahan ataupun di organisasi. Nah, tentang podcast kali ini membahas apa sih ya? Mungkin hari ini kita membahas batasan-batasan saum Ramadan. Batasan tentang saum ya teman-teman. Nah, menurut AA batasan-batasan tentang saum itu ringkasnya seperti apa sih? Batasan saum itu sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kita ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Di situ Allah menjelaskan terkait tentang batasan saum. Ya. Sehingga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu, kata Allah, benang putih dan juga benang perak. Benang putih dan juga benang hitam. Maksudnya yaitu fajar. Maka summa atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah saum Ramadan itu sampai tiba waktunya malam. Nah, ini menjadi dalil bahwasannya Allah menjelaskan terkait tentang batasan saum Ramadan itu sendiri. Oh iya. Dalil yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan batasan saum Ramadan itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita terkait tentang batasan saum. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, al-fajru fajroni, fajrun yahrumut ta'amu wa tahillu fihi sholatu wa fajrun tahrumu fihi sholatu ay sholati as-subhi wa yahillu fihi ta'am. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya fajar itu ada dua. Pertama, fajar yang padanya haram makan dan halal sholat atau subuh. Dan kedua, fajar yang padanya haram sholat atau sholat subuh dan halal makan. Jadi ini yang menjadi dalil bahwasannya batasan terkait mengenai ketika kita sahur. Sahur kita itu akhirnya itu sampai waktu mana gitu kan. Maka Rasulullah menjelaskan di sini bahwasannya fajar itu kan ada dua. Ada fajar kidib. Fajar kidib itu artinya halal makan atau makan sahur gitu kan. Yang kedua, haram sholat subuh karena belum tiba waktunya subuh. Karena itu waktunya sahur. Benar. Belum waktunya tiba untuk melaksanakan sholat subuh. Itu yang dimaksud dengan fajar kidib. Kemudian yang kedua ada fajar sidik. Nah, fajar sidik ini yang padanya halal untuk sholat atau sholat subuh dan haram untuk makan minum. Karena fajar sidik ini menjelaskan tiba waktunya sholat subuh atau adzan berkumandang gitu. Adzan berkumandang untuk melaksanakan sholat subuh dan haram untuk makan dan juga minum karena sudah tiba waktunya adzan subuh
atau melaksanakan sholat subuh. Ya, kalau dibahas lagi mungkin akan sangat luas ya tentang Betul. batasan-batasan saum ini, dan mestikah gitu imsak 10 menit sebelum terbit fajar sidik itu bolehkah gitu? Mestikah gitu? Ada dalil lain bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Selain tadi fajar, selain dalil tadi yang fajar itu ada dua gitu kan, yang Rasulullah menjelaskan bahwasannya tadi ketika sahur, maka ketika fajar kizib itu maka menghalalkan untuk makan dan minum dan mengharamkan untuk sholat karena belum tiba waktunya sholat subuh. Kemudian fajar sidik juga tadi artinya halal untuk melaksanakan sholat subuh karena sudah tiba waktunya. Dan haram untuk makan dan minum karena sudah tiba azan berkumandang, karena itu batas terakhir dari melaksanakan sahur. Nah, kemudian dalil yang kedua yang tadi saya bacakan terkait batasannya, Inna bilala yu'adzinu bilailin fakulu rashrubu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal suka adzan di akhir malam. Artinya Bilal suka adzan di adzan awal gitu. Oh iya, awal. Biasa disebut adzan awal gitu kan. Sesungguhnya Bilal itu suka adzan di akhir malam atau adzan awal. Maka makanlah dan minumlah sampai adzan ibnu ummi maktum. Nah, adzan ibnu ummi maktum ini yang dimaksud adalah adzan subuh. Adzan subuh ya. Kalau tadi Bilal mah adzannya dan awal akhir malam atau adzan awal gitu kan. Kalau ibnu ummi maktum kan adzannya adzan subuh. Jadi maka ini yang menjadi dalil bahwasannya batasan sahur ya, batasan awal sahur dan juga batasan akhir sahur gitu kan. Ketika Bilal sudah mengumandangkan adzan awal, maka makan dan minumlah. Tapi ketika Ibnu Ummi Maktum adzan untuk melaksanakan sholat subuh, maka berhentilah makan dan minum. Ya gitu teman-teman. Nah sebelum kita menjalankan saum kita ini, kita lebih baik kita tahu tentang batas-batasan saum, tahu adab-adab ketika berbuka saum. Itu memanglah perlu kita terapkan untuk di bulan suci Ramadan ini ya, Shihab ya. Nah mungkin ringkasnya lagi tuh mungkin kalian bisa cari yang lebih luas gitu ya. Tapi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah gimana Kak, sebenarnya gimana sih kalau pas kita makan sahur terus masuk waktu subuh, terus gimana makanan yang tidak termakan, apa itu jadi mubazir atau gimana? Nah ketika adzan sudah berkumandang, kita masih makan dan minum, maka berhentilah. Karena ketika adzan sudah berkumandang Allahu Akbar, maka berhentilah untuk makan dan minum gitu. Karena batas akhir sahur itu adalah tadi, yaitu adzan subuh. Adzan subuh ya. Maka maka melaksanakan sahur itu harus sebelum adzan subuh ya. Adzan subuh gitu. Karena memang batas akhir itu kan salat subuh. Gitu. Karena Rasulullah itu sunnah Rasulullah itu adalah mengakhirkan sahur dan mengutamakan berbuka gitu. Itu menjadi sunnah bagi kita semua gitu. Menurut AA gitu, pendapat AA bagaimana sih kalau misalnya kita yang sering kesiangan bangun subuh, cara kita memanage waktu agar tidak kesiangan itu seperti apa sih, A? Intinya kita jangan bergadang lah. Karena kan kaum muda itu kan hobinya suka gadang, dia kadang scroll handphone gitu kan, main gadget sampai larut malam, sehingga tidak memperhatikan waktunya untuk tidur, untuk mengistirahatkan tubuh kita gitu kan. Maka ketika kita ingin bangun awal gitu kan, sehingga tidak subuh itu tidak kesiangan, apalagi sahur juga tidak kesiangan sehingga melewatkan sahur,
melewatkan sahur, tidak melaksanakan sholat subuh kan, itu yang menjadi apa, kesalahan-kesalahan gitu kan. Karena memang kita harus betul-betul di bulan Ramadan ini memanage waktu. Artinya harus setelah kita sudah melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih gitu kan, maka awalkanlah untuk tidur gitu kan. Karena iya, untuk benar-benar. ketika kita nanti sahur bangunnya tidak kesiangan gitu. Iya. Apa ya, kesimpulan dari yang tadi apa paparkan itu apa sih, gimana? Jadi kesimpulan yang tadi saya jelaskan terkait tentang batasan-batasan sahur, maka kita merujuk kepada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Maka inilah yang menjadi dalil terkait tentang batasan-batasan saum. Maka perlu kita kaji lagi, mungkin ada dalil dari Rasulullah terkait dengan batasan-batasan saum itu tersendiri gitu. Maka kita sebagai kaum muda untuk terus mempelajari ilmu agama, bukan hanya ilmu dunia gitu kan, karena ilmu agama itu yang harus kita utamakan daripada ilmu dunia. Mungkin itu. Terima kasih ya. Masya Allah banget ya teman-teman, tadi dari awal sampai ke pengunjung acara kita banyak tahu informasi, tahu ilmu yang baru gitu ya dari Asyap ini gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang dapat kita sampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Nah, mungkin sebelumnya aku sedikit mengajak kalian untuk nge-follow akun sosial medianya Laz Persis gitu ya. Ada akun YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, dan lebih banyak lagi tuh. Nah, dan jangan lupa kalian selalu semangat dalam beribadah puasanya, ibadah saumnya. Nah, Lazar, jangan lupa tetap stay tune, pantengin terus YouTube-nya Laz Persis. Saya Zainal Fayed dan Kang Syihab pamit undur diri. Jangan lupa semangat ibadah saumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.